Gelar juara dunia yang ke-10 kini cuma jadi mitos buat Valentino Rossi, lantaran dia tak akan pernah bisa meraihnya. Banyak yang menyalahkan Marc Marquez atas kondisi ini, tapi Lin Jarvis malah menunjuk jarinya ke The Doctor. Meraih gelar juara dunia yang ke-10 di semua kelas jadi angan-angan besar Rossi sejak lama. Kesempatan itu datang padanya di tahun 2015, di mana sampai 2 seri terakhir dia terlibat persaingan sengit dengan Jorge Lorenzo di posisi atas klasemen. Di tengah upaya mengejar gelar juara dunia yang ke-10, Rossi ketika itu menuding Marc Marquez membantu Jorge Lorenzo yang sama-sama berasal dari Spanyol. Momen yang terjadi di Phillip Island itu kemudian berlanjut di Sepang. Perseteruan yang memanas justru bukan Rossi versus Lorenzo dalam persaingan jadi juara dunia, tapi Rossi versus Marquez. Sampai pada akhirnya terjadilah insiden di Sepang itu, di mana Rossi menjulurkan kakinya ketika bersebelahan di tengah lintasan dengan Marquez dan membuat rider Repsol Honda itu crash serta gagal melanjutkan balapan. Buntut dari kejadian itu, Rossi dihukum start dari posisi paling belakang pada MotoGP penutup musim di Valencia. Itu jelas menyulitkan Rossi untuk bersaing dengan Lorenzo, yang pada akhirnya jadi juara dunia dengan keunggulan 5 angka dari Rossi. Dalam pandangan Lin Jarvis, Rossi tidak seharusnya terpancing dengan Marquez ketika itu. Kalau Rossi fokus dengan Lorenzo dan mengejar gelar juara dunia 2015, hasilnya akan berbeda. Saya masih berpikir sampai hari ini, kalau saja Rossi tidak terpancing, dia akan sudah memiliki gelar juara dunia 2015. Saya ingin Rossi tidak banyak bicara atau tidak berbicara sama sekali soal itu. Para pebalap seharusnya lebih berdiam. Menurut saya, mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan tak selalu jadi ide yang bagus. Itu juga berlaku pada Valentino dan Jorge. Jika Rossi tidak terlalu keras menuding Marquez pada konferensi pers di Sepang, saya yakin reaksi Marquez tidak akan sebesar itu. Itu kesalahan Valentino, kata Lin Jarvis dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Persaingan dan perseteruan Rossi versus Marquez saat itu juga disebut Lin Jarvis telah membawa pengaruh buruk buat MotoGP. Fans MotoGP seperti menjadi supporter sepak bola yang menyimpan kebencian dan kemudian menyebarkan kebencian itu melalui media sosial. MotoGP setelah balapan di Australia menjadi seperti stadion sepak bola, di mana fans dari tim lawan menghina tim lainnya. Ini telah mengubah olahraga ini, seperti racun yang mencemari lingkungan, tuntas Managing Director Yamaha Motor Racing itu. Fabio Quartararo yang membela tim pabrikan Yamaha, sedang memperbaiki kesalahan musim lalu pada kejuaraan MotoGP 2021. Pada tahun lalu, Fabio Quartararo yang meraih 7 kemenangan gagal merebut gelar juara usai dikalahkan Suzuki yang hanya mengoleksi 2 tempat teratas. Hal ini menjadi perhatian Yamaha, karena Fabio Quartararo memiliki potensi besar bisa konsisten berada di tempat terdepan. Penampilan Quartararo lalu meningkat pada musim ini dengan mengoleksi 10 podium yang diantaranya 5 kemenangan. Melihat 3 balapan tersisa musim ini, peluang pembalap asal Prancis tersebut lalu terbuka lebar. Peluang tersebut merujuk dari posisi Quartararo yang di puncak klasemen berjarak 52 poin dari Francisco Bagnaia Ducati Lenovo tim yang berada di urutan kedua. Jika dia bisa konsisten meraih poin penuh di 3 balapan, gelar juara bisa dibawa pulang Yamaha. Direktur Yamaha Motor Racing Lin Jarvis, lalu percaya fokus Quartararo saat ini merupakan keuntungan Yamaha karena telah melesat dibandingkan tahun lalu. Saya pikir keuntungan utama adalah memiliki salah satu pembalap kami yang melaju sangat cepat, ujar Jarvis, dikutip dari Speedweek.com. Dia konsisten dan bahagia. Keuntungan tahun ini adalah Fabio telah menemukan kepercayaan diri dan kecepatannya lagi. Dan motornya bekerja dengan baik. Tahun lalu terkadang kami memiliki masalah dengan motornya, kata Jarvis. Jarvis melanjutkan dengan tidak menampik bahwa YCRM1 tidak bekerja dengan baik yang menyebabkan Quartararo gagal merebut gelar juara. Sedangkan yang tahun ini motor tim pabrikan telah diperbaiki dan lebih sedikit keluhan yang dikeluarkan pembalap bernomor 20 tersebut. Tahun lalu kami tidak memenangkan kejuaraan karena motor pabrikan tidak tampil sebaik yang diharapkan. Musim ini motornya jauh lebih andal dan konsisten, bebas keluhan. Motor pabrikan lebih jauh kompetitif dari tahun lalu, pungkas Jarvis.
Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, tengah bekerja keras demi merebut gelar juara dunia MotoGP 2021. Pecco Bagnaia kini menghuni peringkat kedua klasemen dengan 202 poin, berselisih 52 poin dari sang pemuncak yakni Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha. Meski balapan masih menyisakan 3 seri, Bagnaia memiliki peluang yang tipis untuk menjadi juara dunia MotoGP 2021. Pembalap jebolan VR46 Rider Academy itu butuh menyapu bersih kemenangan 3 seri terakhir, dan Quartararo wajib terpeleset finish di luar 10 besar di sisa musim ini. Siasat tersebut tentu sulit untuk terwujud, sebab pembalap andalan Yamaha itu selalu tampil ganas dan tercatat hanya sekali finish di posisi 10 besar yakni di MotoGP Spanyol. Bagnaia pun merasa menyesal poinnya ketinggalan jauh dari pembalap berjulukan El Diablo itu. Rekan setim Jack Miller itu pun membeberkan faktor yang membuatnya terpaut jauh dari Quartararo. Hal tersebut bermula dari kesalahannya yang gagal finish di MotoGP Italia. Setelah Mugello, kami sedikit melupakan tujuan kami sampai Asen, kata Francisco Bagnaia dilansir dari Speedweek.com. Namun, setelah liburan musim panas, kami menemukan perasaan yang sama seperti di awal musim atau bahkan mungkin lebih baik. Dari Austria dan seterusnya saya selalu kompetitif. Kami memiliki sedikit nasib buruk di Austria dan Silverstone, tapi begitulah adanya. Sekarang kami tertinggal 52 poin, tetapi kami telah melakukan yang terbaik, sambung Bagnaia. Kendati demikian, Francisco Bagnaia tak ingin menyerah dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2021. Kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam 3 atau 4 balapan terakhir ini. Kami belajar, kami meningkat dan saya pikir kami lebih kompetitif, jelas Bagnaia. Tujuan saya adalah melanjutkan jalan ini, bekerja dan menjadi lebih baik setiap saat. Saya pasti tidak akan menyerah, lanjut pembalap berusia 24 tahun itu. Di sisi lain, Francisco Bagnaia juga mengakui kehebatan Fabio Quartararo yang tampil dominan sepanjang musim ini. Bagaimana tidak, Quartararo menjadi satu-satunya pembalap yang selalu meraih poin dalam 15 seri musim ini. Bahkan, ia mampu mengantongi 5 kemenangan serta 5 podium. Fabio Quartararo telah melakukan pekerjaan dengan baik sejak awal musim, dia yang tercepat di awal dan juga pembalap yang paling konsisten. Dia benar-benar pengemudi yang hebat, pungkas Bagnaia.